B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan. Sama Pak, kami juga didatangi oleh Ferdy Sambo. Halo Sobat Kompas.com, ketemu lagi sama aku Michela dalam program populer Sepekan Kompas.com. Seperti biasa, sebelum memasuki akhir pekan, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Populer sepekan, kita awali dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Polri akhirnya resmi memecat Irjen Ferdy Sambo secara tidak hormat pada Kamis 25 Agustus 2022. Pemecatan dilakukan lewat sidang kode etik di Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri. Merespons hasil sidang ini, Sambo pun mengajukan banding. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik. Di sisi lain, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka pada Jumat 26 Agustus 2022. Putri tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, didampingi beberapa kuasa hukumnya. Setibanya di sana, kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis menyebut kliennya itu menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah itu, Putri kemudian diperiksa oleh penyidik soal keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Masih dari kasus yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu 24 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut, Listio Sigit belak-belakan mengungkap berbagai fakta terbaru mengenai kasus yang menjerat Ferdy Sambo. Menurut hasil penelusuran, perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua dilakukan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Sigit juga menyebut Ferdy Sambo awalnya sempat mengelak soal perbuatannya yang diungkap oleh Baradae. Sambo baru mau mengakuinya setelah 3 tersangka lainnya memberikan pengakuan. Kepada Komisi 3, Listio Sigit juga membeberkan bahwa oknum yang diduga mengambil harddisk CCTV di pos security kompleks berasal dari Divisi Propam dan Bareskrim Polri. Selain itu, Listio Sigit juga menceritakan momen saat ia didatangi Ferdy Sambo usai kasus ini jadi sorotan publik. Sama Pak, kami juga didatangi oleh Ferdy Sambo. Saat itu saya tanyakan, kamu bukan pelakunya? Karena saya akan ungkap kasus ini sesuai fakta. Saya sampaikan begitu, dan waktu itu kemudian setelah itu kami bentuk tim sus. Dan saya buktikan bahwa karena memang saat itu dia menyampaikan kepada kami peristiwa skenario Duren 3, ya saat ini kita buktikan bahwa yang bersangkutan kita proses. Dan kami juga mendapatkan CCTV Pak, walaupun itu kopi dari flash disk, tapi menggambarkan peristiwa yang terjadi di Duren 3, di mana cerita awal Joshua dikatakan sudah meninggal pada saat Ferdy Sambo datang. Di CCTV tersebut terlihat bahwa Joshua masih hidup pada saat Ferdy Sambo datang. Kabar berikutnya masih terkait pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selain dengan Kapolri, DPR juga menggelar rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD pada Senin 22 Agustus 2022.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR mencecar Mahfud MD dengan berbagai pertanyaan. Mulai dari soal grafik kerajaan Sambo yang terkait dengan isu pembagian jatah bisnis judi online Konsorsium 303, isu Jenderal Bintang 3 yang mengancam mundur, motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, hingga perdebatan soal layak tidaknya Kompolnas dibubarkan. Kita lanjut ke berita berikutnya. Pemerintah memberikan sinyal kuat akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Hal ini dilakukan lantaran adanya kenaikan harga minyak dunia, serta menipisnya anggaran subsidi energi pada tahun ini. Meski menuai penolakan khususnya dari kalangan buruh, hingga kini pemerintah belum memberikan keputusan pasti. Pemerintah masih mengevaluasi rencana tersebut dan juga mempersiapkan bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak kebijakan ini. Demikian populer sepekan kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, Jernih Melihat Dunia. Happy weekend!